Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam ibadah TPI Wiyung. Kita akan memulai ibadah kita bersama. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Ia telah memberikan segalanya di dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang baik, yang penuh kasih dan penuh keadilan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan aku hendak bermazmur bagi Dia. Betapa mulia namanya dan betapa Ia patut untuk kita agungkan.
sebab nyata keadilan-Mu dan nyata pula kasih dan perbuatan-Mu bagi kami umat manusia. Kami bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami, untuk semua kejadian demi kejadian di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat sore menjelang malam ini. Biarlah Engkau menolong dalam ibadah kami. Berkenanlah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengerti setiap hati kami dan kerinduan kami. Berkati kami semua dalam ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga seterusnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia adalah Tuhan yang penuh kasih di dalam hidup kita. Ia bukan hanya memelihara hidup kita, tapi Ia juga bersedia mengorbankan nyawanya atas kita. Ia adalah pribadi yang begitu mempesona dan memikat setiap hati kita. Mari kita bersyukur dan menaikkan pujian. Yesus nama itu pikat hatiku. Dengan bertepuk tangan bersama kita naikkan pujian ini. Dia berikan kepada kita. Ia memberikan kepastian di dalam hidup kita di dunia ini. Dialah sumber damai sejahtera, pemberi pengharapan yang kekal dan yang pasti di dalam hidup kita. Sebentar kita akan mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh ditopang dan terus berharap kepada Dia. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, menghadapi segala badai dan kesulitan. Di dalam Tuhan, firman-Nya memberikan kekuatan atas kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. To
Mari kita berdoa, Bapak Ibu Jemaat yang kasih. Biarlah sesuai dengan pujian kami Tuhan, Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan, Allah kami dan penolong kami. Terima kasih kalau kami malam hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama muji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bilang Engkau akan memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kami boleh terus percaya bahwa dalam Tuhan ada pertolongan. Kami bersyukur menyerahkan jam penyampaian firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-9 dengan tema penantian yang panjang. Yohanes 5 ayat 1 hingga yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, dikatakan di sana bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, ya, namanya dalam bahasa Ibrani dikatakan kolam Betesda. Di sana banyak orang sakit, ya, ada orang buta, ada orang timpang, dikatakan ada orang bisu, orang buta, ya. Mereka semua dikatakan menantikan goncangan air kolam itu. Ternyata yang menjadi satu perhatian kita adalah kepada seorang yang dikatakan dia menderita selama 30 tahun lamanya. Ayat 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan di sana ada 38 tahun orang itu terbaring sakit. Jadi tidak disebut lumpuh tetapi sakit, ya. Jadi sakitnya ini menyebabkan dia lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana ketika kita membayangkan 38 tahun lamanya dia sakit. Tentunya penderitaan yang amat sangat. 38 tahun bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Dia sakit dan dia dikatakan menantikan akan goncangan air kolam itu. Jadi kita tidak tahu apakah orang sakit ini 38 tahun menantikan goncangan itu. Tidak disebutkan, tetapi dikatakan di kolam Betesda itu ada seorang yang sudah 38 sakit, ya, 30 tahun lamanya sakit. Dan ketika kita berpikir membayangkan 38 tahun lamanya bukanlah waktu yang pendek.
Satu jangka waktu yang begitu panjang. Dia menantikan air kolam itu bergoncang. Bukan hanya menantikan air kolam itu bergoncang, tetapi juga dikatakan dia menunggu ada orang yang baik hati, menolong untuk membawa orang itu masuk ke kolam yang bergoncang dan paling awal. Jadi mungkin kita berpikir Bapak Ibu, kok ada ya bahwa air kolam bergoncang itu bisa memberikan kesembuhan. Itulah satu kepercayaan mistis pada waktu itu, bagaimana orang-orang pada waktu itu percaya bahwa kolam Bethesda ketika ada malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan kolam itu, ketika ada seorang yang pertama kali masuk, apapun penyakitnya, percaya bahwa akan sembuh. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang mengandalkan sesuatu yang sesuatu itu bersifat mistis atau sesuatu itu yang mustahil ya, maka kita akan melihat adanya sesuatu kekecewaan, bukan? Bagaimana banyak orang-orang di antara kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menanti ya. Tetapi di dalam penantian itu ada dua hal. Apakah kita tetap sabar menanti atau kita menjadi seorang yang tidak sabar? Yang mana yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Ternyata kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22, kisah yang tidak asing ya, di mana dikatakan di sana Raja Saul memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang Filistin. Dan ketika didapati orang Filistin dikatakan di sana sudah berkumpul, ya begitu banyak dikatakan di sana. Mereka sudah berkemah, bahkan mereka sudah berkumpul begitu banyak ya. Sehingga dikatakan dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki seperti pasir di tepi laut. Andaikan kita melihat satu keadaan demikian, satu peperangan yang terjadi di mana lawan begitu banyak, tentunya kita pun menjadi takut, kita menjadi bingung, bukan? Nah, khususnya kemudian dikatakan di sana mereka menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan oleh Samuel ya, untuk mereka menunggu Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal dikatakan di sana ia menunggu 7 hari lamanya. Kalau kita bandingkan 7 hari dan 38 tahun, lama mana Bapak Ibu? Ya sudah pasti 38 tahun, bukan? Ini bangsa Israel dan Raja Saul menanti hanya 7 hari saja. Sudah tidak sabar menunggu ya. Sehingga dikatakan bangsa Israel mulai berserakan satu dengan yang lain. Sehingga si Saul sebagai seorang pemimpin dia menjadi bingung. Ya udah, biarin saya saja yang mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan. Namun beda sedikit ya, beda beberapa saat saja kemudian datanglah Samuel. Dan Samuel bertanya kepada Saul, apa yang kamu lakukan? Kemudian si Saul berkata, karena aku melihat rakyat berserak-serak dan meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang-datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin sudah berkumpul di Mikmas. Maka karena melihat orang Filistin pasti akan menyerang aku. Padahal aku belum persembahkan korban kepada Tuhan. Maka kemudian aku yang mempersembahkan korban bakaran itu untuk Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul adalah, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Jadi di dalam kisah Saul ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sana pun kita melihat tentang seorang yang menanti. Tetapi dalam peristiwa ini hanya 7 hari saja menunggu kedatangan Samuel. Di dalam waktu 7 hari saja mereka sudah tidak sabar karena dikatakan musuh sudah siap-siap menyerang mereka. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam keadaan seperti ini kita menjadi sesuatu hal yang menjadi satu renungan bagi kita. Apakah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang membawa kita untuk kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kemudian kita cepat-cepat melakukan
apa yang kita anggap benar. Dan itu yang harus menjadi satu perenungan kita. Kadang-kadang apa yang dianggap benar di dalam pemikiran kita, ternyata itu adalah sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sedang kekasih, saya tadi katakan bahwa menanti itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah dijalankan. Menanti adalah sesuatu hal yang membuat kita kadang-kadang bosan dan membuat kita kadang-kadang tidak sabar. Apalagi di dalam waktu 38 tahun menanti, dan itu menantinya adalah sesuatu hal yang tidak pasti waktunya. Apakah benar-benar di dalam waktu 38 tahun kemudian dia akan mengalami kesembuhan itu? Orang sakit ini sedang menanti sesuatu yang tidak pasti waktunya. Kalau misalnya kita menunggu sesuatu hal yang pasti waktunya sih masih mending ya Bapak Ibu. Tetapi orang yang sakit 38 tahun ini menunggu waktu yang tidak pasti. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu ada kisah-kisah yang menarik ya Bapak Ibu ya. Memang ini bukan tentang sakit, tetapi sesuatu hal yang bisa kita teladani ya. Mungkin Bapak Ibu pernah jatuh cinta ya. Bapak Ibu pernah mengalami apa yang disebut dengan jatuh cinta itu sejuta rasanya gitu ya. Dikatakan bahwa ada seorang pilot menunggu 20 tahun lamanya untuk meminang kasih pujaannya sejak SD. Coba bisa kita bayangkan ya. Bapak Ibu mungkin bisa membrowsing ya di internet ya, yaitu pilot yang menunggu 20 tahun meminang kekasihnya ya. Jadi ini satu kisah nyata, 20 tahun menunggu, sejak SD dia sudah jatuh cinta kepada gadis ini, dan sampai saat SMA mereka berpisah, namun kemudian satu saat mereka bertemu kembali ya. Namun di tengah-tengah keadaan mereka bertemu, ternyata kekasih yang dia cintai ini, pilot ini cintai, ternyata dikatakan mengidap sakit kanker getah bening. Wah, sudah menanti begitu lama, ternyata gadis pujaannya ini sakit kanker. Apa yang akan dilakukan? Namun yang dikatakan di sini ternyata apa? Keyakinan sang pilot tetap menikah gadis pujaannya yang sudah 20 tahun ditunggu-tunggu. Dan ternyata mereka menikah, dan ternyata tetap harmonis, dan kekasihnya yang menjadi istrinya itu tetap hidup ya. Bahkan kemudian dia mendapatkan seorang anak. Itu kisah pertama ya. Satu penantian panjang tapi berujung indah, berujung sukacita. Ada kisah yang kedua. 8 tahun menunggu tunangannya koma ya. Ini satu kisah yang terjadi ya, juga ini adalah satu kejadian bukan di negara kita, negara Indonesia. Kalau tadi negara Indonesia, namun ini kejadiannya di luar negeri ya, kira-kira di Korea ini ya. Ada seorang laki-laki yang dia menunggu 10 tahun ya. Sejak 10 tahun yang direncanakan mereka akan menikah 10 tahun ya. Kemudian beberapa bulan hendak mereka menikah, ternyata tiba-tiba kekasihnya atau tunangannya ini tiba-tiba sakit dan ternyata koma. Nah, ketika sudah menjalin hubungan kasih 10 tahun, kekasihnya ini koma 8 tahun. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menunggu panjang, ternyata 8 tahun pernikahan ini, ya 8 tahun penantian akhirnya menikah juga ya. Satu penantian yang panjang, namun kemudian koma akhirnya sembuh ya, karena mungkin dia tahu bahwa ada orang yang mengasihinya. Dan yang terakhir adalah kisah di mana ada seorang yang 20 tahun menunggu kekasihnya di stasiun kereta api ya. Karena berkenalan dengan seseorang begitu ya di stasiun kereta api. Kemudian mereka berjanji untuk kemudian bertemu di tempat yang sama. Ternyata penantian daripada seorang cowok ini tidaklah berakhir dengan baik ya. Ditunggu-tunggu sang kenalan atau yang wanita ini ternyata tidak kunjung datang.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada saat ini kita setengah menantikan apa gitu ya. Kalau tadi saya mengambil satu ilustrasi kisah tentang percintaan. Menunggu beberapa tahun, puluhan tahun tetap tidak dirasakan begitu lama bukan ya. Demikian juga dengan pengalaman Yakub menunggu Rahel. 7 tahun, kemudian ditambah lagi 7 tahun. Tetapi beberapa tahun itu dirasakannya hanya beberapa hari saja. Karena cintanya Yakub kepada Rahel. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Apa yang kita nantikan saat ini? Apakah kita tengah mengalami satu penantian yang panjang yang seolah-olah kita tidak tahu ujungnya? Apakah berakhir bahagia atau berakhir dengan duka cita? Tidak ada seorang pun yang tahu, saudaraku yang kekasih. Mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tengah menantikan kesembuhan. Kita tengah mengidap satu penyakit dan kita tidak tahu kapan penyakit itu sembuh. Sama seperti seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Tidak tahu kapan dia akan sembuh. Kapan dia bisa masuk ke kolam yang akan bergoncang dan kemudian dia masuk pertama kali ke kolam itu. Kapan dia menerima kesembuhan dia pun tidak tahu. Apakah pada saat ini juga di antara Bapak Ibu ada yang menanti kesembuhan dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kesembuhan itu diterima. Menanti kesembuhan. Mungkin ada juga di antara kita tengah menanti perbaikan ekonomi. Kita tengah bingung di masa-masa pandemi ini semua orang mengalami bagaimana perekonomian bertambah buruk. Dan kita ingin segera ekonomi kita ini dipulihkan. Mungkin juga ada orang-orang yang tengah menunggu adanya penyelesaian masalah. Masalah yang begitu ditunggu-tunggu tidak selesai-selesai. Bahkan mungkin bertambah-tambah itu masalah. Kita menunggu adanya satu penyelesaian masalah tetapi tidak ada juntrungnya. Ataupun mungkin kita tengah menunggu jodoh. Kita menunggu datangnya jodoh tetapi kita belum datang-datang. Sampai kita menunggu begitu lama dan kita rasanya putus asa. Apakah nanti aku menikah dan seterusnya. Ada juga orang-orang yang menantikan pekerjaan. Aduh saya udah lama, begitu lama aku menganggur. Kapan Tuhan memberikan aku pekerjaan? Ada juga orang-orang yang menantikan momongan. Di tengah-tengah perjalanan menikah, ada yang belasan tahun menantikan momongan. Menanti dengan sabar sampai berusaha pakai bayi tabung dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya Tuhan juga memberikan momongan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adakah di antara kita tengah menantikan sesuatu dan penantian kita itu begitu panjang. Tetapi bersabarlah. Karena kita tahu kita menanti bukan kepada sesuatu yang sia-sia. Kita tengah menantikan pertolongan Tuhan dan pada Tuhan ada pertolongan. Kalau kita menantikan manusia bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, seperti pujian tadi dikatakan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kita hanya mau menantikan Tuhan. Dia Allah kita yang hidup, Dia yang pedulikan hidup kita, Dia yang mengerti keadaan hidup kita. Itulah sebabnya sesuatu hal yang tidak mungkin mengecewakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mintalah hikmat Tuhan. Sehingga di dalam penantian itu, kita tidak menjadi salah jalan. Nantikanlah Tuhan, mintalah hikmat Tuhan. Jangan sampai kemudian dengan hikmat manusia, dengan hikmat kita akhirnya berkata, udah aja kita datang ke dukun, kita datang ke orang pintar, kita datang ke si A, si B dan sebagainya. Tetapi biarlah kita hanya mau bergantung kepada pertolongan Tuhan. Satu ayat yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 dan kemudian pasal yang ke-37 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu ayat lagi, Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat penutup yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun juga yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di rumah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, karena kita terus berdoa, berseru kepada Tuhan, penantian yang panjang akan menghasilkan hasil yang indah, hasil yang memuaskan, hasil yang pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah segala kondisi yang kita alami, di tengah-tengah kondisi sakit penyakit kita, di tengah-tengah permasalahan demi permasalahan yang kita alami, di tengah-tengah krisis ekonomi yang kita alami, di tengah-tengah kita menantikan jodoh, menantikan pekerjaan, menantikan momongan dan sebagainya. Kita percaya bahwa ketika kita menantikan Tuhan, Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, satu penantian yang mungkin boleh dikatakan sia-sia ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan membantu orang itu untuk masuk ke kolam itu. Dia menunggu dua penantian itu, kolam itu bergoncang dan ada menunggu orang yang akan menggendong dia masuk, membawa masuk ke kolam itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan menantikan sesuatu yang sia-sia. Jangan menantikan sesuatu hal yang dikatakan itu tidak logis, tidak wajar. Percaya kepada hal-hal mistis, dongeng-dongeng dan sebagainya. Tetapi mari kita mempercayakan kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Apapun yang menjadi masalah kita, datanglah kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongannya. Dan kita akan menikmati bagaimana Tuhan bekerja dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan setiap kita, apapun juga yang menjadi pergumulan kita. Kita sedang mengalami penantian yang panjang, tetapi biarlah di dalam penantian yang panjang itu, tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ketika Bapak Ibu di rumah, apapun juga yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Nyatakanlah isi hati kita kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita. Dia peduli, Dia mengerti apapun yang menjadi masalah kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kalaupun pada saat ini di antara kami ada yang sedang mengalami satu penantian yang begitu panjang. Tetapi biarlah Bapak, kami juga boleh terus di dalam mengisi penantian yang panjang ini. Kami mengisinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Pertolongan kami bukan dari manusia, bukan dari dunia ini. Tetapi pertolongan kami ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bila kami tahu Tuhan, ketika kami menantikan Tuhan, kami tidak pernah akan kecewa. Tetapi kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, memimpin dan menolong kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi pergumulan mereka. Supaya mereka tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berkuasa. Teguhkanlah iman setiap kami Bapa, sehingga kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan pada kami. Biarlah kami boleh menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan disitulah kami akan terus mendapatkan kekuatan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Mudarian. Demikian
Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh tetap meneguhkan kita, menguatkan kita dalam segala situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Susi Raswati yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian kita semua untuk ibadah TPI Wiyung pada Jumat mendatang masih dilaksanakan secara online, link akan kami share. Dan untuk ibadah pada hari Minggu, baik di Dharma Harapan pagi, Dharma Harapan sore, Koblen Bromo Gateway akan mengambil tema menjadi pelayan jemaat. Bila kita boleh bersama-sama mengikuti setiap ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kita, dan link dari ibadah-ibadah tersebut kami akan sharekan di grup WA masing-masing. Dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui rekening-rekening bank ataupun melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita kumpulkan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk ke dalam doa penutup dan berkat. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Susi kembali boleh berdoa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur Tuhan yang sudah memimpin akan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Apapun yang kami akan hadapi di dalam dunia, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menolong kami dan kami boleh menerima berkat-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.